Halo, perkenalkan nama saya Franciana Winnie, NIM 19104169266, kelas A3 Pagi Manajemen semester 4. Baiklah, dalam video ini saya akan menjawab soal UAS Analisis Lingkungan Bisnis. Dosen pengampu Bapak Adi Mursalin SEMM. Dalam soal ini terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu bagian A. Bagian A berkenan dengan aktivitas mahasiswa di WA dan di classroom. Yang pertama, apakah Anda selalu hadir dalam kuliah analisis lingkungan bisnis? Mengapa? Jawabannya, ya, selalu hadir. Karena saya ingin mengetahui dan menguasai materi tersebut. Juga ingin lebih dalam lagi mempelajari materinya tentang bagaimana cara yang baik dalam menganalisis sebuah perusahaan di bidang bisnis. Soal yang kedua, berapa kali Anda hadir dalam kuliah analisis lingkungan bisnis secara daring? Jawabannya, kehadiran saya selama kuliah daring ini sebanyak 14 kali dalam satu semester. Soal yang ketiga, apa-apa saja yang saudara lakukan selama saudara belajar analisis lingkungan bisnis secara daring? Manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari analisis lingkungan bisnis secara daring? Jawabannya, dalam makul analisis lingkungan bisnis, kami selalu diberikan tugas untuk membuat video materi yang telah diberikan oleh Bapak Adi Mursalin SEMM. Manfaatnya, agar dapat melihat atau mempelajarinya kembali jikalau suatu saat akan diperlukan. Soal yang keempat, apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas terstruktur Anda. Jawabannya, tugas struktur yang pertama yaitu meringkas dan menjawab soal-soal yang ada di buku ALB. Penjelasannya mengenai perkuliahan analisis lingkungan bisnis. Yang kedua, meringkas dari buku e-book bab 1. Yang ketiga, menjawab soal yang diberikan oleh dosen Bapak Adi Mursalin SEMM di bab 1. Penjelasannya mengenai pertanyaan-pertanyaan di akhir bab buku analisis lingkungan bisnis. Yang keempat, menonton video yang ada pada bab 1 buku analisis lingkungan bisnis, menjelaskan isi dari dan meringkas mengenai video yang ada di buku analisis lingkungan bisnis. Yang kelima, membuat presentasi di bab 2. Penjelasannya mengenai bab 2, lingkungan pasar dan bukan pasar. Yang keenam, mencari materi di Google tentang apa itu non-market strategi. Penjelasannya meringkas mengenai non-market strategi. Yang ketujuh, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bab 2 buku ALB. Kedelapan, menjawab pertanyaan-pertanyaan UTS yang berkaitan dengan ALB. Yang kesembilan, meringkas bab 4 di buku analisis lingkungan bisnis. Penjelasannya mengenai politik privat dan tekanan sosial. 10. Membuat juga presentasikan PowerPoint bab 5 di buku analisis lingkungan bisnis. Penjelasannya yaitu mengenai manajemen kritis. 11 atau yang terakhir, membuat PowerPoint bab 6 buku analisis lingkungan bisnis dan juga meringkas penjelasannya untuk dipresentasikan mengenai mengetahui lingkungan bisnis, penggunaan strategi non-pasar di perusahaan. Lanjut soal bagian 6. Soal yang keenam, bagaimana kuliah daring ALB memberi kesan kepada Anda? Platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberi kuliah analisis lingkungan bisnis? Jawabannya,
Kesan yang saya dapatkan dalam mengikuti perkuliahan tidak memuaskan karena tidak berjalan dengan efektif, sehingga kurang memahami materi yang diberikan oleh dosen. Platform media yang adalah Facebook, WhatsApp, Google Classroom, dan YouTube. Selanjutnya soal bagian B. Bagian B ini berkaitan dengan teori-teori analisis lingkungan bisnis. Mahasiswa wajib menjawabnya dengan terinci. Soal yang pertama, jelaskan pengertian manajemen kritis dan sifat dan penyebab terjadinya kritis. Jawabannya, krisis terjadi bahkan pada perusahaan yang mengambil tindakan untuk menghindarinya. Tindakan alam dan peristiwa acak terjadi. Kebanyakan krisis yang melibatkan bisnis, bagaimanapun, memiliki tingkat keterlibatan manusia dan setidaknya kemungkinan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas krisis yang terjadi. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan komponen dari program manajemen krisis. Komponennya ada 3. Yang pertama, krisis bersifat segera. Kedua, krisis baru muncul. Ketiga, krisis bertahan. Penjelasan dari krisis bersifat segera adalah tipe krisis paling ditakuti karena terjadi begitu tiba-tiba, tidak terduga, dan tidak diharapkan. Tidak ada waktu untuk melakukan riset dan perencanaan. Contoh, pesawat jatuh, eksekutif penting meninggal, kebakaran, gempa bumi, serangan bom, produk yang tercemar, penembakan di tempat kerja oleh karyawan yang baru di PHK, dan sebagainya. Krisis jenis ini membutuhkan konsensus terlebih dahulu pada level manajemen puncak untuk mempersiapkan rencana umum mengenai bagaimana bereaksi jika terjadi krisis yang bersifat segera, agar tidak menimbulkan kebingungan, konflik, dan penundaan dalam menangani krisis yang muncul. Penjelasan yang kedua, krisis baru muncul. Tipe krisis ini masih memungkinkan praktisi humas untuk melakukan penelitian dan perencanaan terlebih dahulu. Namun, krisis dapat meledak jika terlalu lama ditangani. Contohnya, munculnya ketidakpuasan di kalangan karyawan, semangat karyawan yang rendah, pelecehan seksual di tempat kerja, penyalahgunaan jabatan, dan sebagainya. Tantangan bagi praktisi humas jika terjadi krisis jenis ini adalah meyakinkan manajemen puncak untuk mengambil tindakan perbaikan sebelum krisis mencapai tahanan kritis. Yang ketiga, krisis bertahan. Krisis bertahan adalah krisis yang tetap muncul selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Walaupun telah dilakukan upaya terbaik oleh pihak manajemen perusahaan atau organisasi untuk mengatasinya. Contohnya, rumor atau spekulasi mengenai perusahaan yang menyebar dari mulut ke mulut dan disebarluaskan oleh media massa yang semuanya di luar kontrol praktisi humas. Yang ketiga, bab 7 dalam buku analisis lingkungan bisnis adalah berkenan dengan mengetahui lingkungan bisnis. Penggunaan strategi berbasis non-pasar di perusahaan. Jelaskan bagaimana menggunakan strategi berbasis non-pasar di perusahaan. Sebutkan contoh perusahaan yang menggunakan strategi berbasis non-pasar dan dalam melakukan bisnisnya. Jawabannya, kemampuan non-pasar didefinisikan sebagai tingkat pengetahuan dan keterampilan fasil dan non-fasil yang membantu mengelola proses dan hasil dan kebijakan publik. Kemampuan non-pasar dapat dikatakan sebagai
salah satu isu utama dalam upaya meningkatkan kinerja investasi dan industri listrik yang dianut. Yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi non-pasar umum dan sebutkan dan jelaskan 3 strategi non-pasar generik atau umum tersebut. Jawabannya, definisi lingkungan non-pasar adalah lingkungan yang bukan meliputi beberapa faktor yang mempengaruhi keseluruhan kegiatan perusahaan dalam perekonomian. Soal yang keenam, bagaimana peran pemerintah dalam dunia bisnis? Apakah pemerintah ini termasuk dalam lingkungan pasar atau lingkungan bukan pasar? Jelaskan. Jawabannya, peran pemerintah dalam bisnis yaitu yang pertama sebagai spesialisasi faktor, yang kedua menetapkan regulasi, yang ketiga memperkuat standarisasi kualitas produk, keamanan dan lingkungan, yang keempat mendukung kepentingan yang memungkinkan adanya investasi yang berkelanjutan, yang kelima mendukung iklim usaha yang kompetitif. Lanjut soal bagian C. Bagian C berkenan dengan video-video yang berkenan dengan analisis lingkungan bisnis. Setelah mahasiswa menonton video-video analisis lingkungan bisnis ini, mahasiswa diminta untuk menjelaskan judul video yang ditonton dan makna judul video tersebut menurut versi mahasiswa. Teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut, dan manfaat dan wawasan yang diperoleh setelah menonton video analisis lingkungan bisnis yang mahasiswa tonton. Yang pertama, judulnya adalah lingkungan yang mempengaruhi bisnis. Penjelasannya, lingkungan bisnis adalah kondisi yang terjadi di sekitar bisnis atau perusahaan yang dapat memengaruhi lajunya usaha tersebut. Makna judul tersebut adalah, pada dasarnya, lingkungan bisnis adalah nilai keseluruhan dari individu, institusi, maupun kekuatan lain yang berasal dari luar kontrol perusahaan. Tapi perusahaan masih bisa bergantung pada mereka karena sudah mampu mempengaruhi performa perusahaan dan keberlanjutan perusahaan. Manfaatnya adalah kita dapat memahami lingkungan bisnis harus menjadi prioritas utama pada para pemimpin perusahaan, karena hal ini akan memberikan dampak pada kesuksesan, skala, visi hingga strategi dalam pengembangan bisnis. Sekian jawaban UAS dari saya ucapkan terima kasih.